Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MKWK Bahasa Indonesia kelas 41 dengan dosen pengampu Miss Roma Kyo Kaisaniro M. Hum yang beranggotakan Habib Ulum dengan NIM 2410912010, Cantika Trihandani dengan NIM 2411213014, Aisyah Fiani Putri dengan NIM 2411212018, Inka Novita dengan NIM 2411311034, Zikra Auladia dengan NIM 2411313011, dan dengan saya sendiri Indah Ramawati dengan NIM 2411311027 sebagai moderator pada saat ini. Baiklah, saya sebagai moderator yang akan memantau presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek jurnal kami yang berjudul Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Perilaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Nia di Aplikasi X dalam Perspektif Bahasa dan Agama Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk pada pembahasan materi yang pertama oleh Habib. Kepada Habib dipersilahkan. Berikut adalah luaran jurnal yang sudah kami upload di situs jurnal.unj.sk.id. Berikutnya. Latar belakang masalah. Kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak menciptakan keresahan terhadap ketenangan dan kedamaian masyarakat, seperti yang terjadi pada Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan di Sumatera Barat yang mengalami pemerkosaan dan pembunuhan pada tanggal 6 September 2024, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan sosial. Selain berdampak kepada korban secara langsung, hal ini juga berdampak kepada kalangan masyarakat. Orang tua merasa khawatir untuk meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan, bahkan di lingkungan sekolah-sekolah sekalipun, karena ketakutan akan potensi risiko keamanan, ucap Nur Ikta pada tahun 2022. Selain dengan semakin majunya teknologi yang membuat seseorang menjadi lebih mudah bertukar informasi melalui media sosial, terdapat dampak negatif dari semakin mudahnya orang-orang mengakses media sosial. Salah satunya adalah mudahnya memberikan ujaran kebencian. Seseorang dapat dengan mudahnya mengutarakan pendapat di media sosial dan terkadang kalimat dari pendapat yang diutarakan tidak mereka filter, sehingga pendapat-pendapat tersebut seringkali memiliki unsur penghinaan, ujaran kebencian, ataupun pencemaran nama baik. Cendrawasih 2021. Sebagian pengguna media sosial merasa bahwa mengutarakan pendapat di media sosial itu sangat bebas, padahal faktanya mengutarakan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap orang lain terdapat undang-undangnya sehingga bisa terkena tindak pidana. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif analisis. Kami memilih metode kualitatif dikarenakan metode kualitatif dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu peristiwa dan memiliki pengumpulan data yang lebih fleksibel. Pada penelitian ini, objek penelitian yang kami pilih yaitu komentar ujaran kebencian terhadap pelaku pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat pada platform media X. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis komentar pada postingan tentang pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari di platform X. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dalam beberapa tahap. Yang pertama, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui komentar ujaran kebencian kepada pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari yang terdapat di aplikasi X. Kedua, dengan menganalisis penggunaan bahasa yang digunakan dalam komentar ujaran kebencian. Dan yang ketiga, yaitu dengan menganalisis kalimat ujaran kebencian menurut perspektif agama Islam. Berikut contoh hasil pada komentar yang kami analisis. Berdasarkan komentar di samping, kata mati berasal dari kata mati yang diplesetkan, sedangkan membusuk berasal dari bahasa Minang yang artinya membusuk.
Berarti komentar tersebut menyumpahi pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari untuk mati membusuk di dalam penjara. Pada komentar kedua, terdapat kata-kata yang mengandung ujaran kebencian kepada pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari, seperti kata songong. Kata songong ini digunakan oleh netizen di media sosial untuk mengutarakan kebenciannya terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia. Menurut KBBI, arti kata songong adalah tidak tahu adat. Dalam percakapan sehari-hari, kata songong sering diartikan sombong, ingin meninggikan diri, atau merendahkan orang lain. Menurut agama Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Habib. Selanjutnya itu melanjutkan hasil pembahasan oleh saya sendiri. Berdasarkan komentar di samping, terdapat beberapa kata yang mengandung ujaran kebencian seperti kata jamet, anjir, dan jijik. Next slide. Dalam komentar di samping, netizen terlihat sangat geram terhadap perbuatan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari. Terlihat dari komentar yang disampaikan yaitu arek jancok. Jancok berasal dari daerah Jawa, khususnya pada daerah Jawa Timur. Kata jancok dapat digunakan sebagai ungkapan untuk sialan, brengsek, keparat, serta bisa digunakan sebagai ekspresi terhadap sesuatu yang mengherankan, mengejutkan, atau bahkan menakutkan. Berdasarkan komentar di samping, kata dibunuh mengandung ujaran kebencian dalam KBBI. Dibunuh berarti habisi nyawa secara sengaja. Di awali kalimat terdapat kata halal, yang mana menurut KBBI berarti diizinkan dan sah. Selanjutnya, di dalam komentar di samping terdapat kalimat bejat dan biadab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bejat berarti rusak, baik secara akhlak, budi pekerti, maupun kelakuannya. Dan biadab merupakan kata yang merujuk pada seseorang yang tidak memiliki adab atau tidak beradab, seseorang yang tidak tahu sopan santun. Dan terakhir itu berdasarkan komentar di samping, terdapat kata najis dan jelek. Kedua kata ini digunakan netizen dengan maksud untuk menghina si pelaku. Baiklah, itulah penjelasan hasil dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Cantika. Kepada Cantika dipersilahkan. Selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, terdapat kata sinting yang menurut KBBI berarti sedeng, miring, tidak beres pikirannya, agak gila. Kata ini digunakan netizen untuk menuduh bahwa pelaku sudah gila dan tidak beres lagi pikirannya. Kata sinting termasuk ke dalam ujaran kebencian. Dalam Al-Quran, melarang kita untuk mengejek, mengolok-olokkan, atau menghina orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, terdapat kata yang mengandung ujaran kebencian seperti bokep dan setan, yang mana kata itu diajukan netizen kepada pelaku pembunuhan Nia. Selanjutnya, pada komentar tersebut, terdapat kalimat sudah memperkosa, membunuh pula biadab. Kata biadab menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar moral dan etika sosial. Dalam KBBI, biadab memiliki arti belum beradab atau belum maju kebudayaannya.
Selain itu, biadab juga memiliki arti sebagai seseorang yang tidak tahu adab, sopan santun, atau kurang ajar. Selanjutnya, dalam kalimat tersebut, netizen menyatakan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari merupakan manusia bajingan iblis. Kata bajingan awalnya merupakan profesi untuk gerobak sapi, namun mengalami pergeseran makna menjadi kata umpatan atau makian karena beberapa alasan, seperti calon penumpang sering mengeluh karena menunggu lama. Sedangkan iblis adalah makhluk Allah yang membangkang dan mendurhakai perintahnya. Selanjutnya, pada komentar tersebut terdapat kata asu. Kata asu tidak terdapat dalam KBBI, tetapi asu merupakan kata dalam beberapa bahasa untuk menyebut anjing. Meskipun makna aslinya merujuk pada binatang, dalam konteks sehari-hari, kata tersebut sering diartikan sebagai ekspresi kemarahan atau umpatan. Jadi komentar tersebut merupakan umpatan dengan menyatakan wajah pelaku mirip dengan wajah asu atau anjing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cantika. Selanjutnya itu pembahasan materi oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Komentar selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, kata bangsat dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti orang yang bertabiat jahat dan tidak tahu diri, yang berarti penulis mengatakan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari tidak tahu diri. Dalam agama Islam, kata bangsa termasuk kepada umpatan. Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT karena setiap orang beriman selalu menjaga lisannya dan diperintahkan berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Selanjutnya, pada komentar tersebut terdapat kata goblok. Dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti bodoh sekali. Makian itu diberikan kepada pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari. Mengumpat dengan kata kasar seperti goblok atau sejenisnya mungkin kerap dianggap sepele dalam percakapan sehari-hari. Islam dengan tegas mengajarkan pentingnya menjaga lisan karena setiap kata yang terucap tidak hanya mencerminkan kepribadian kita di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak. Berdasarkan komentar tersebut, terdapat kata pantai. Dalam KBBI, kata pantai memiliki arti pasak, paku, semat. Sedangkan dalam bahasa Minang, kata pantai memiliki arti alat kemaluan wanita. Dan dalam bahasa Madura memiliki arti anjing. Sehingga komentar tersebut merupakan ujaran kebencian yang disampaikan kepada pelaku. Komentar selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, terdapat kalimat hukum mati yang mengandung ujaran kebencian. Dalam KBBI, hukum mati berarti hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berupa pencabutan nyawa dengan cara membunuh, menembak, atau menggantung. Sedangkan menurut Islam dalam Al-Quran, hukuman mati dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang menjelaskan ketentuan hukuman qisas yang wajib dilaksanakan. Qisas merupakan bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan. Kemudian, pada komentar di samping, terdapat kata biadab dan bogemkan. Menurut KBBI, kata biadab memiliki arti belum beradab, tidak tahu adat, atau sopan santun. Kurang ajar, sedangkan kata bogem memiliki arti kepalan tangan, pukulan dengan kepalan tangan, tinju, sehingga komentar merupakan ujaran kebencian dengan mengatakan pelaku kurang ajar dan memprovokasi orang lain untuk memberi bogem atau tinju terhadap pelaku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aisyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Inka. Kepada Inka dipersilahkan. Baik, sepertinya ada gangguan pada jaringan Inka. Selanjutnya kita akan disampaikan oleh Zikra. Pada Zikra dipersilahkan.
Baiklah, selanjutnya hasilnya. Berdasarkan komentar tersebut, terdapat kata mampus, yaitu dalam KBBI, kata mampus memiliki arti mati, dan kata go to the hell berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti bergila ke neraka, sehingga komentar tersebut merupakan ujaran kebencian. Selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, terdapat kata gembel. Menurut KBBI, kata gembel memiliki arti melarat, miskin sekali. Dalam komentar tersebut juga terdapat kata borokan yang berasal dari kata borok, yang dalam KBBI kata borok memiliki arti luka bernanah dan busuk karena infeksi. Secara keseluruhan, komentar ini termasuk ujaran kebencian karena terdapat kata penghinaan terhadap fisik pelaku. Dalam agama Islam dilarang melakukan penghinaan terhadap fisik seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Tin bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, terdapat kata anjing yang berasal dari kata bahasa Minang yaitu anjing. Jadi komentar tersebut mengibaratkan pelaku sebagai seekor anjing. Sehingga komentar ini termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Selanjutnya, berdasarkan komentar di samping, terdapat kata pantek. Menurut KBBI, kata pantek memiliki arti pasa, paku, semat. Sementara itu, dalam bahasa Minang, kata pantek memiliki arti alat kemaluan wanita. Kata pantek merupakan kata umpatan yang tidak pantas diucapkan. Dalam surat Al-Humazah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela." Hasilnya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, komentar ujaran kebencian yang dilontarkan oleh netizen mengekspresikan rasa kesal, marah, provokasi, bahkan menyumpahi pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari. Dari sudut pandang Islam, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan nilai moral dan agama. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ujaran kebencian disampaikan dengan menggunakan kata-kata kasar, hinaan, umpatan, serta menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Penyalahgunaan bahasa juga digunakan sebagai bentuk ekspresi kebencian terhadap korban ujaran kebencian. Dari perspektif agama Islam, ujaran kebencian sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan akhlak mulia. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Humazah ayat 1 yang memiliki arti celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Sarannya, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penelitian terkait ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini sebaiknya dilakukan lebih lanjut dan lebih kompleks agar mampu memberikan banyak referensi bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah poster bahaya ujaran kebencian di media sosial yang berisi yang pertama untuk meningkatkan polarisasi dan konflik. Ujaran kebencian dapat memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu, atau memperparah konflik sosial. Yang kedua, melukai psikologis korban. Ujaran kebencian dapat menyebabkan stres, depresi, rasa tidak nyaman, hingga trauma jangka panjang pada korban. Yang ketiga, memperburuk disinformasi. Ujaran kebencian sering disertai hoax, fitnah, atau stereotip negatif yang memperburuk disinformasi di masyarakat. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik pada informasi yang benar.
Kesan dan pesan, belajar bahasa Indonesia mengajarkan saya banyak hal baru, terutama tentang pentingnya memahami tata bahasa yang baik dan benar, serta cara berkomunikasi dengan baik. Saya juga belajar lebih menghargai kekayaan budaya dan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Terima kasih atas ilmu bermanfaat yang kami terima selama 1 semester ini. Sukses terus, Miss dan teman-teman. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Zikra. Sudah sampai pada penghujung presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.